Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga tetap sehat dan tetap let's go. Di video kali ini kita akan sedikit menerangkan tentang pen stroke ya. Khususnya secara kebetulan kita kedatangan krek as. Jadi ada owner bengkel yang memang membawa krek as yang sudah di pen stroke dan sekarang mengganti setangnya. Tentunya cara seperti ini ya, di krekas ini dibolong seperti ini untuk mengubah bobot bawah, namun secara keseluruhan bobot krekas jadi berkurang. Untuk bengkel kita tidak begitu menyarankan cara seperti ini kalau ketika kita memasang pen stroke ya, karena sebetulnya untuk pen stroke titik tengah si stang share ini kan agak maju ke depan, secara otomatis bobotnya itu agak bergeser ke depan. Nah, saya cenderung menyarankan untuk dibandul. Tapi bukan itu inti yang kita akan bahas di video kali ini, karena ini adalah krek as yang dibawa ownernya. Jadi tugas kita hanya memasang stang share di pen stroke yang 3 mili ini. Jadi sebelumnya stang share-nya itu seperti ini ya, merek Nico, dan teman-teman juga bisa lihat bahwa ini sudah dipapas atau digerinda dengan menggunakan mata gerinda yang halus ya, amplas. Nah, namun di kita juga sama digerinda, cuman digerindanya di mesin milling gitu. Jadi secara keseluruhan kalau digerinda menggunakan gerinda tangan itu mesti sedikit-sedikit dan dicelup ke air supaya si harden yang bagian dalamnya ini enggak berubah ya, titik kekerasannya tetap, namun kita bisa memapas ini tanpa mengubah titik kekerasan. Intinya seperti itu. Setelah itu video pemapasannya sudah kita upload di video short setelah kita gerinda di mesin milling dengan putarannya agak lambat, terus kita papas di mesin papas noken as ya. Jadi rapih, teman-teman bisa lihat ini rapih. Karena sebelumnya memang ini sudah digerinda dan stroke 3 mili itu kebanyakan bawahnya memang harus dipapas karena mentok di bagian crankcase ya. Tentunya nanti juga bagian depan mesti dipapas nih, yang nonjol ini mesti dipapas karena ketika TMB itu akan mentok di daun krek as gitu. Untuk teman-teman semua, cara memasang pen stroke saya sudah upload beberapa video cara pemilihan pen stroke, diantaranya dari titik lubang dan titik tertingginya itu di mana ya. Videonya video lama saya sudah upload, dan kali ini kita akan menentukan titik tengahnya si pen stroke itu di mana dan dipasang di kerasnya itu harus gimana ya, maksudnya gitu ya. Jadi untuk pen stroke yang 3 mili ini sebelumnya kita sudah naikkan ke mesin bubut dan kita dial titik tertingginya itu di mana. Ternyata titik tertinggi dari pen stroke ini berada di lurus bersama lubang keluarnya oli yang dari sini ya, lubang keluarnya oli untuk stang share. Nah, pen stroke seperti ini di video sebelumnya kita sudah jelaskan, tapi kali ini kita akan tetap fokus di video yang cara meluruskannya. Jadi ketika nanti teman-teman sudah menentukan titik yang paling tinggi seperti ini di pas lubang ini, teman-teman semua harus memastikan titik tertinggi dari pen stroke ini lurus dengan sepi magnet, nah, gitu. Karena titik tertinggi ini berkaitan dengan top pengapian nantinya gitu. Teman-teman semua bisa juga menggeser ke belakang 0,03 ya, saya saranin jangan lebih dari 0,03 untuk rekas mio. Itu sudah membuat pengapian maju.
Tapi ketika teman-teman semua menggesernya ke belakang, momen lemparan dari kerkas ini akan berbeda. Karena teman-teman semua bisa lihat ya, ini bentuk kampaknya agak miring. Nanti ketika teman-teman semua menggesernya ke belakang, secara otomatis ini akan cenderung lebih ke sini gitu. Ini yang standar aja. Jadi titik dari dari penstroke ini tertinggi harus lurus dengan sepi magnet, agar ketika proses pemasangan teman-teman semua nggak usah repot nyeting pengapian, kecuali memang nanti teman-teman semua bisa hitung antara kompresi dan durasi, terus pengapiannya mau dimajukan atau dimundurkan, teman-teman bisa robah bersamaan dengan proses pendailan, jadi lebih akurat gitu. Titik pengapian standarnya berapa, nanti apabila kompresinya lebih padat, teman-teman semua lebih baik memajukan titik pengapiannya. Semisal titik pengapian dari motor Mio 10 derajat ya, ini misal saja contoh. Jadi ketika teman-teman semua menentukan kompresinya atau kompresi si motor ini pengen dibikin besar 12 atau 13, teman-teman semua bisa memajukan pengapian dari mulai 13 derajat sampai ke 15 derajat gitu. Karena untuk kompresi-kompresi tinggi itu memerlukan titik pembakaran lebih awal dibanding motor-motor standarnya atau kompresi rendah gitu. Pengapian ini juga bisa menentukan si mesin responsif atau tidak, atau delay, atau bisa juga penyebab dari knockingnya di putaran mesin. Makanya sering terjadi ketika putaran atasnya itu motor ngelitik, selain dari kompresi lebih padat tidak sesuai dengan durasi noken as, bisa jadi pengapian ini adalah penyebab ketika mesin putaran tinggi itu bisa ngelitik. Seperti itu kira-kira ya. Untuk proses pemasangan saya lebih menganjurkan teman-teman semua dari laharnya ya, dari lahar bambu untuk ke stang sehernya itu lebih menganjurkan lahar yang bawaan setangnya. Jadi jangan pakai lahar yang dibelah dua bawaan penstroke, biasanya ada itu cenderung besar kemungkinan biasanya macet di bagian stang seher biasanya gitu. Karena berhubung kita itu nggak hanya menggarap motor yang masuk ke bengkel kita juga sering menggarap kasus-kasus yang memang keluhan dari bengkel lain yang datang ke kita dengan keluhan mengganti pen stang seher gitu. Karena keawetannya bisa jadi lebih awet yang bawaannya saja, hanya saja mungkin perlu dipotong seperti ini untuk memasukkannya, karena kalau tidak dipotong itu agak susah ya, itu pasti teman-teman kesulitan, kecuali memang si pelor-pelor bambunya ini dibuka dulu, terus diameter yang ini kita cunut dulu atau bubut dulu, mungkin bisa, tapi prosesnya agak lama. Lalu kalau saya sering melakukan hal seperti ini, cara memotongnya itu yang satu di sisi ini dan yang satu ini di sisi yang sebelah sini. Nah seperti contoh yang lahar bawaannya, teman-teman semua bisa lihat kalau ini lahar bawaannya, ini cenderung dipotong lurus tuh. Ini juga nggak apa-apa, tapi saya lebih saranin dipotong agak jijak seperti ini ya, yang satu di sudut yang sebelah sini, yang satunya itu di sudut sebelah sini gitu. Jadi pelor yang ini lebih cenderung tetap terjaga. Intinya seperti itu ya teman-teman semua. Untuk teman-teman semua perlu diingat poin penting dari video ini adalah ketika teman-teman semua menentukan penstroke yang akan dipakai, tentukan dulu titik tertingginya di mana dan harus lurus dengan sepi magnet. Itu kecuali memang teman-teman semua bisa memperkirakan ketika kita menggeser penstroke itu cenderung pengapian bergeser berapa derajat seperti itu. Tapi saya lebih saranin
titik tertinggi halus lurus dengan sepi magnet. Apabila teman-teman semua ingin memajukan pengapiannya, nanti teman-teman semua bisa potong sedikit pick up pulser ya yang di magnet, terus tambah lagi yang di depannya gitu, tergantung nanti berapa derajat ingin dipajukan atau dimundurkannya. Seperti itulah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah subscribe, like ataupun komen, dan apabila ada pertanyaan mengenai video yang kita upload, teman-teman semua jangan ragu untuk bertanya, dan insya Allah kita akan menyempatkan diri untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Kira-kira seperti itu. Semoga berkah selalu, semoga tetap sehat dan tetap let's go.